mau tahu Pak Jokowi ini karena tumpul di bawah. Ini orang-orang yang dibayar negara, polisi dibayar negara, jaksa dibayar negara, hakim dibayar negara, penjarakan Bastian. Apa salah saya coba? Sampai sekarang saya nggak ngerti. Pak Hakim tolong jelaskan apa salah saya. Pak Polisi, Pak Jaksa jelaskan apa salah saya. Pemerintah Indonesia jelaskan salah saya. Bukankah Pak Jokowi yang bilang jadi mata saya di daerah? Saya lapor ke Bapak. Ada tambang yang merusak Danau Toba. Saya yang dianiaya, saya yang dipenjara. Pak Jokowi perlu lihat ini. Saya kasih tahu, Danau Toba diperkosa. Danau Toba diperkosa. Lalu saya dipenjara. Saya melakukan tugas yang diminta Pak Jokowi. Jadi matanya Pak Jokowi di daerah. Hadiahnya penjara. Hadiahnya penjara. Fakta. Ini realita itu. Ini realita. Dan saya yakin bukan hanya Bastian. Bukan hanya saya. Ini gambaran hukum kita. Saya percaya itu. Sekali lagi saya percaya ini gambaran hukum di negara ini. Kalau saya di penjara, lu koruptor, kenapa nggak di penjara? Kita tontonlah ini negara kita ini toh. Saya sangat mencintai negara ini. Tapi tahu artinya cinta itu? Cinta itu pengorbanan. Saya harus berdarah-darah untuk itu. Iya. Itu tahu bila orang bilang suka tidak suka ini negara Indonesia. Kalau tidak suka kamu keluar. Saya mau tanya kemana saya harus keluar? Salah nggak saya pulang ke kampung saya? Ada beberapa yang mengatakan seolah-olah saya ini melawan negara, melawan hukum. Kalau tidak suka keluar dari negara ini, kemana saya mau keluar? Saya sedang pulang ke rumah, ke tanah leluhur saya. Kemana aku mau keluar? Ajari aku. Kemana aku harus keluar? Walau dalam segala aniaya ini tetap cinta, Bang? Ya saya pikir sorry lah, toh. Saya pikir ketika saya bilang itu disalib, waktu saya berdarah-darah itu, dan saya pikir, saya setengah sadar itu. Ini percaya atau tidak, saya setengah sadar dianiaya. Saya udah mustahil bisa hidup lah. Sorry lah ya. Saya pamit ke toilet, di situ saya sadar. Tahu kenapa? Saya ingat film The Passion of Christ itu. Kamu akan mengalami penganiayaan yang sama. Kalau kau bilang kau muridku, kau akan mengalami penganiayaan yang sama. Di situ saya mengerti arti lagu Sai Sol Ho Tu Silangnya Yesus. Di situ saya merasa damai. Sudah. Kalau ini waktuku disalib, sudah. Saya udah damai. Selesai. Saya udah tenang. Itu tahu apa yang saya lakukan? Saya temui yang mukulin saya. Nggak bilu jamu lah ya teh. Tahu diapain? Diginiin lagi kepala saya, ditendang. Biadab nggak? Saya yang berdarah-darah dianiaya, saya minta maaf, ditendang lagi. Mungkin orang nggak percaya itu. Itulah realita ya. Kenapa Tuhan izinkan saya hidup? Ada yang belum beres. Ya, betul. Di penjara lagi. Di penjara lagi. Mempertontonkan yang nggak ada itu. Tidak, saya di mana ada korban aniaya, di penjara lagi. Belum cukup. Salibmu belum cukup, kata Tuhan sama saya. Salibmu belum cukup. Tanya. Tapi abang akan tetap factor ini untuk hal fight ini. Sama siapa? Ke negara dong. Loh, enggak. Negara saya mencintai negara ini, tidak fight. Emang Yesus berantem sama yang mencintai? Yang menyalibkan Yesus siapa sih? Saudaranya. Saudaranya. Bukan Islam loh yang menyalibkan Yesus. Saudaranya yang tahu firman Tuhan. Betul. Saudaranya. Jadi ini pun yang melawan kita ini jangan pikir orang-orang luar. Kita sendiri ya. Saya dipertontonkan secara gamblang itu. Saya dipertemu. Saya itu tahu apa hari pertama saya di penjara itu 18 orang satu kamar. Satu-satu sekali nggak bisa tidur. Saya hanya minta waktu saya di penjara nggak punya apa-apa. Saya hanya minta ke abang saya satu pulpen, satu kertas, kacamata. Dah. Satu-satu saya tulisin siapa nama-namanya, nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Ini saudara saya. Saya bersahabat, saya tahu kasus-kasusnya. Kenapa mereka harus masuk satu sama lain? Saudara saya. Jadi ketika negara cara mau Danau Toba mau dibuat jadi apa ya, Monaco of Asia dan sebagainya, saya hitunglah kasusnya. Narkoba, pembunuhan. Bagaimanalah saudara saya ini mengenal Monaco of Asia, para wisata kelas dunia nomor 1. Ya. Ini yang terjadi. Dan saya yakin banyak cerita yang itu tidak tahu. Betul. Orang luar tidak tahu. Dan itu omongan biasa dia beberko. Ya betul dia. Ngai calonnya sah. Nasional, tong si fornis na nasena. Ya itu gamblang aja cerita begitu. Setelah di sana, Bang, 1 bulan itu Bastian udah dapat booster nih, Bang. Booster. Iya. Booster. Vaksin booster. 1 bulan ya? Iya dong. Mengurangi atau makin menambah? Vaksin itu, orang yang udah divaksin gimana sih? Menambah. Oh iya dong. Privilege, istri saya bilang privilege. Tapi ini melihat orang-orang yang menuduhkan ini ke abang, gimana sih kak abang, Bang? Lagi-lagi toh, saya bukan sok-sok rohani. Apa cara Yesus bicara sama mereka? Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Nah, saya belajar, kalau saya bilang saya pengikut Yesus, saya harus ngalamin itu. Pakai ilmu itu ya, Bang? Iya dong. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Selapang dada itu, Bang? Iya dong, apalagi? Saya dari tadi coba ulik-ulik soal entrepreneur, tapi memang saya masih ini di sini. Artinya ini luar biasa. Seorang Bastian itu yang dituduhkan ya, dituduhkan, dan yang saya lihat juga Bastian tetap enjoy loh, Bang. Iya. Saya ngeri loh menara. Tahu nggak pihak wartawan Samosir Green baca gimana papamu? Sedih anak saya dua-dua. Malu nggak kamu papamu di penjara? Enggak. Istri saya bilang enggak. Makanya dia bilang privilege. Enggak semua bisa dapat itu. Istri saya bilang privilege. Betul. Dengan kepala tegak. Ya. Tahu salah satu dampaknya saya di lapas. Semua narapidana makan pizza andaliman. Dibawain istri ya? Coba. Oh, dengan ini realita itu. Buat sambal teri istri saya kami makan di sana. Ada ya. Nggak ada kebetulan itu. Tuhan baik. Bekerja mendatangkan kebaikan. Saya tidak bilang ini rencana Tuhan. Saya tidak mau bilang ini rencana Tuhan, tapi Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Setuju. Mendatangkan kebaikan. Ya, jadi baiklah. Iya, saya juga jadi dapat vaksin kan. Awalnya sakit. Emang kan vaksin itu kan sakit. Awalnya. Ya. Awalnya, tapi bos, booster bos. Yap. Nah, sekarang saya lantang dong. Orang saya bukan koruptor. Nah, kalau saya di penjara, lu koruptor, kenapa nggak di penjara? Loh, iya dong. Gua nggak ngapa-ngapain di penjara. Uang siapa yang saya curi? Ayo bilang, uang siapa saya curi? Sesakit itu negara ini, Bang. Ada pembiaran. Saya Pak Jokowi ini sangat baik. Saya dari dulu udah ke Solo. Pak Jokowi wali kota. Ada teman saya di sana, teman SMA pendeta. Dia bilang, Bastian harus kemari. Wah, Pak Jokowi wali kota, saya udah ke Solo. Saya duduk di tempat Pak Jokowi duduk di pasar itu. Saya ngomong sama jual cendol yang langganan Pak Jokowi. Kok bisa ada orang begini? Saya kenal Pak Sukiat, kenal baik. Pak Sukiat yang Pak Jokowi beli mobil itu saya kenal baik, ngomong. Saya ikuti terus Pak, dan saya turun di jalan kampanye. Makanya saya tulis surat ke Pak Jokowi as a friend, bukan sok-sok. Enggak. As a friend? Iya dong. Saya tahu apa yang paling saya harus sampaikan ini. Begitu Pak Jokowi terpilih, dulu jadi gubernur, saya lantang. Jadi presiden, saya turun ke jalan, ke pasar-pasar. Saya diundang ke Jakarta. Di hotel di Jakarta, Pak Jokowi bilang, belum dilantik. Jangan bubar. Jangan bubar, relawan. Saya membutuhkan Anda sebagai mata saya di daerah. Matanya Pak Jokowi di daerah. Saya lakukanlah tugas sebagai matanya Pak Jokowi di daerah. Hasilnya beasiswa sebulan. Oh, ada itu. Halo, iya dong. Ada mandat. Iya, Pak Jokowi perlu lihat ini. Iya. Pak Jokowi ini saya Bastian. Dapat beasiswa dari negara sebulan. Karena melakukan apa yang Bapak minta. Jadi mata Bapak di daerah. Saya jadi matanya Pak Jokowi di daerah. Saya kasih tahu Danau Toba diperkosa. Danau Toba diperkosa. Lalu saya di penjara. Saya melakukan tugas yang diminta Pak Jokowi. Jadi matanya Pak Jokowi di daerah. Hadiahnya penjara.
Hadiahnya penjara. Fakta. Pak Jokowi perlu tahu ini. Saya tulis surat ke Pak Jokowi. Entah nyampe atau tidak. Tapi secara mental saya merasa semua hal sudah saya lakukan. Bicara soal kenegaraan, saya sudah ngomong sama Pak Presiden. Ini realita itu. Ini realita. Dan saya yakin bukan hanya Bastian. Bukan hanya saya. Ini gambaran hukum kita. Saya percaya itu. Sekali lagi saya percaya ini gambaran hukum di negara ini. Ya. Itu pikir kasus-kasus ini. Kenapa? Yang dipenjara itu siapa? Mereka yang paling jahat. Si tukang becak yang pakai narkoba paling jahat. Apa polisinya nggak tahu siapa yang jual narkoba ke dia? Iya dong. Apa sih susahnya nyari itu? Kenapa yang pakai narkoba ini ditangkap? Apa susahnya nyari? Lu beli dari mana? Tapi itu nggak dilakukan ya, Pak? Ya itulah yang dipertontonkan kan. Bagaimana orang percaya gitu loh. Itu ada dokter hukum bilang simpatik dengan kasus ini. Saya bilang berarti nggak adil dong. Siapa bilang hukum itu adil? Lu mau cari keadilan, jangan di negara, jangan di pengadilan. Karena Orang dokter hukum loh. Saya salah alamat. Salah alamat. Saya pikir masih ada keadilan di sana. Saya datang ke sana, nggak ada. Paling tidak buat saya. Salah alamat. dokter hukum ya, Bang? Iya dong. Yang bilang, emang siapa bilang Ahok di penjara emang karena salah? Loh, apa salahnya? Sampai sekarang saya belum tahu. Itu kalau ada hakimnya itu tanya deh. Polisinya, jaksanya, hakimnya, tolong tanya dong. Apa sih salahnya Bastian? Pasal mana sih yang dilanggar? Tanya dong, saya belum ngerti. Setebal itu pun hukumannya saya belum ngerti. Karena saya nggak lakukan fitnah itu. Fitnah apa? Dan waktu ada surat ke presiden nggak ada. Nggak ada balasan. Ya mungkin karena saya orang kecil ya. Saya orang kecil itu, saya nggak dianggap. Barangkali secara moral saya merasa bersahabat dengan Pak Jokowi ini, walaupun saya nggak pernah jabat tangan. Oke. Saya merasa dia sangat dekat dengan saya. Dia tahu persoalan negara ini. Saya merasa, makanya. Dan abang tahu, Jokowi tahu situasi saat itu? Saya pikir tahu ya, bukan hanya kasus saya ya. Oke. Ini kan orang partai lo yang bilang ini ada Iya. dua matahari nih kan. Siap. Loh iya kan ini orang partai kok yang cerita. Oke. Ada dua matahari di sini. Dalam beberapa hal Pak Jokowi nggak bisa buat gitu loh. Paham. Ya begitulah Oke. orang-orang ngomong menerangkan ke kita kan. Saya sih ya tulis-tulis saja. Tahu saya Pak Jokowi lah pemimpin tertinggi. Ya saya tulis surat ke Pak Jokowi. Saya nggak ngerti lah yang lain-lain. Ya iya sih. Oke. Saya nggak ada minta jasa itu dari Pak Jokowi. Enggak. Karena memang tugas meluruskan negara ini kan bukan hanya Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi yang jadi presiden. Persoalan negara ini terlalu banyak. Jadi nggak bijak juga kalau semua mau kita serahkan. Jadi sama dengan kasus ini, kalau semua kasus harus nyuruh surat kepada. Tapi saya mau tahu Pak Jokowi ini karena tumpul di bawah. Ini orang-orang yang dibayar negara, polisi dibayar negara, jaksa dibayar negara, hakim dibayar negara, penjarakan Bastian. Apa salah saya coba? Sampai sekarang saya nggak ngerti. Pak Hakim tolong jelaskan apa salah saya. Pak polisi, Pak jaksa jelaskan apa salah saya. Pemerintah Indonesia jelaskan salah saya. Bukankah Pak Jokowi yang bilang jadi mata saya di daerah? Saya lapor ke Bapak. Ada tambang yang merusak Danau Toba. Saya yang dianiaya, saya yang dipenjara. Ini hasilnya. Ini soal Danau Toba juga. Ditangkap nggak ini yang merusak Danau Toba? Danau Toba ini kayak gadis cantik yang diperkosa. Pemerkosanya ditangkap nggak? Nggak tuh. Malah dikasih bedak. Tamu mau datang, ayo Danau Toba berdandan. Ayo dandan, tamu mau datang nih. Kan nggak ditindak nih. Harusnya kan pemerkosanya dong. Masalahnya apa sih? Diperkosa. Ya tangkap dong yang memerkosa. Ini enggak. Ayo dong, Danau Toba berbenah dong. Ayo, cantik berbenah. Tamu mau datang. Bahaya kan ini ditangkap kita. Tergantung itu sekarang. Itu masih bau tuh. Itu nyesal nggak membuat ini luar biasa ini. Banyak orang mengkritik saya itu. Bastian merasa paling benar, angle-nya aja Bastian. So saya mau cerita apa? Iya. Ini yang saya alami. Mau pakai siapa? Mau pakai angle-nya siapa saya? Angle bupati. Mau pakai apa angle-nya? Kalau sudah waktunya saya kan memang mati toh. Udah.
Saya tidak jadi digiling karena Tuhan bilang belum waktunya. Sederhana itu. Akan banyak orang mengalami penganiayaan seperti ini. Ini banyak. Kalau kau bilang benar, kau akan dianiaya. Tinggal itu siap-siap. Itu mau masih tetap benar atau mau kompromi? Benar, Bang. Saya kalau nggak makan datang ke Vincent Saliman, Bang. Apapun yang terjadi di hidup saya lega udah. Saya udah sampaikan ini. Iya. Memang saya niat mau buat buku sampai hari ini belum jadi toh. Tapi saya lega kalau itu mau menyuarakan ini. Siap, Bang. Saya tenang. Saya kalau orang bilang saya emosional ya. Kalau lagi memang saya kebenaran itu dibungkam, saya kepahitan di situ. Saya kan marah dengan itu. Orang pergerakan ya, Bang. Ya whatever lah. Pokoknya kalau di bagaimana sih kita harus berbohong gitu loh. Ada salah Sebastian, ada. Salah saya itu tahu. Salah saya. Kadang saya ngotot kan dalam berdiskusi kan. Tapi silakan sampaikan apa salahnya gitu. Kalau saya harus mengatakan dengan teriak apa itu salah. Iya. Ayo apa salah saya gitu loh. Fair dong. Salahnya di mana gitu loh. Jangan dibuat cerita-cerita lain. Saya memfitnah bupati mengatakan saham Aqua. Coba polisi nanya begini toh. Pak Bupati, bagaimana perasaan Bapak? Saudara Sebastian memfitnah Bapak punya saham 50% di Aqua Farm. Itu BAP polisi ada loh, saya BAP-nya. Dari mana saya cerita? Tahu jawaban saya ke Pak Hakim. Pak Hakim, jelek-jelek begini saya pengusaha, Pak. Saya cukup tahulah bahwa Aqua Farm itu perusahaan asing. Gak mungkin sahamnya dimiliki orang lokal. Jadi dari mana polisi nanya begitu coba? Bagaimana perasaan? Itu dibayar negara loh, petugas itu. Konyol ya. Nah, ya itu terjadi fakta. Ada nggak hukum ke mereka? Kita yang di penjara. Mereka sih tenang aja. Merokok memeriksa saya tenang aja. Saya nggak merokok. Mereka merokok. Tempat umum loh. Saya yang harus di penjara. Mereka tetap nggak salah tuh. Ya ini negara kita toh. Dan saya harus belajar mencintai negara ini. Berdarah-darah. Tahu kata Syaho? Enak aja aku yang keluar dari negara ini. Kau yang nyolong, masa aku yang keluar, kata Syaho. Sama, aku pun punya vaksin itu sekarang. Kau yang perampok, kau yang mempermainkan hukum, masa aku yang keluar dari negara ini? Jagiring. Nah kalau negara membiarkan ini, akan banyak sekali korban seperti saya. Saya baru ngerti waktu bilang jangan disebastiankan. Saya jadi ngerti apa itu disebastiankan. Karena bukan hanya saya. Saya yakin bukan hanya saya yang jadi korban. Berarti Abang yakin ya banyak orang baik di... Oh banyak. Banyak ya, Bang. Tapi kan tidak berani bicara. Nah, betul. Karena hadiahnya begini. Belum siap mental untuk dapat 1 bulan ini, Bang. Kalau sebulan, kalau dibayar tukang tembak. Betul. Kalau diancam nyawanya. Ngeri. Dan nggak semua orang mampu menjadikan itu privilege tadi ya. Iya dong. Iya. Nah umumnya begini. Iya. Itu tahu nggak? Saya pun oleh keluarga saya dibayar pengacara mahal loh. Saya sih nggak. Saya tadinya nggak mau. Saya kan hadapi tapi ya keluarga yang nggak kuat gitu loh. Keluarga besar. Bayar pengacara profesional. Salah satu anak jenderal loh. Pengacara saya, anaknya jenderal. Tapi tetap aja. Dan dia bilang apa, Bang? Perlu orang kayak Abang bicara. Ternyata banyak kasus orang nggak mau bicara. Perlu Abang bicara. Saya mewakili orang-orang yang tertindas itu. Banyak. Negara membayar loh berapa biaya untuk kepolisian, jaksa, hakim. Dibayar negara. Jadi tuh bayangkan saya ditagih pajak nih 29 juta karena saya nggak bisa, istri saya yang bayar loh. Pajak Toba Art yang rugi nih katanya tahun 2015 beruntung, katanya. Yang rugi ini. Ah iya, rugi sekarang. Toba Art ini nggak beruntung, tapi saya harus bayar pajak 29 juta. Pajak itulah membayar polisi, jaksa, hakim memenjarakan saya. Saya paham. Pak polisi, jaksa, dan hakim, saya bayar pajak, ikut menggaji Bapak. Dan Bapak memenjarakan saya. Saya gaji polisi gitu ya, Bang? Iya dong. Saya gaji hakim. Ya. Uang saya punya andil. Betul. Saya ditagih pajak 29 juta, Pak.
Saya bayar, istri saya bayar lebih tepatnya. Karena saya nggak punya uang. Uang saya nggak cukup karena tobaat merugi. Nggak sanggup bayar kredit 12 juta. Ditagih 29 juta. Istri saya yang bayar. Dibayar ya, Pak? Bayar dong, sebagai warga negara. Yang baik. Ini dong. Tahu itu kenapa perhitungannya 29 juta? Anggarannya sekian. Tahun 2015 lalu. Begitu saya buat nggak boleh markup, nggak ada lagi proyek Pemda ke saya. Nggak boleh bon kosong, nggak ada lagi yang datang ke saya. Wah, terbongkar lagi nih, Bang. Oh, ya, siapa sih yang nggak tahu itu? Itu kayak nggak tahu aja, wartawan tahu lah. Siapa sih yang nggak tahu buka itu APBD itu, masa nggak tahu harga satuannya berapa, jumlahnya berapa? Mustahil nggak tahu. Bukain aja tuh HP, nggak tahu, tanyain dong ke masyarakat berapa sih harga satuannya. Bukan susah itu. Setelah nggak boleh yang kosong itu nggak ada lagi proyek itu. Nggak ada lah. Siapa yang mau, nggak bisa diajak kerja sama kan? Bahasanya kan halus ini, Bastian nggak bisa diajak kerja sama kan? Nggak kooperatif nih. Kooperatif ini. Jadi, menyesal nggak, Bang? Enggak dong. Enggak ya? Burung yang sama kan terbang bersama itu. Asik. Oh, iya dong. Itu masih betah di sini berarti keren banget. Iya dong. Nah, kan ada itu supaya bagaimana caranya supaya nggak diganggu setan? Kutanya itu. Masuk ke sana ya. Apa? Iya. Berteman sama setan. Berteman sama setan. Aman-aman itu. Hampir 2 tahun itu. Waduh, kurang capek apa itu. Istri saya sampai bersaksi, saya orang yang sangat merdeka, tapi setiap sidang saya disiplin loh. Sidang di pengadilan di Samosir jam 10, saya di sini jam 6 pagi sudah ready. Sidang jam 2, saya jam 9 sudah ready. Itu tahu cara sidang. Kami udah nyampe di sana di Samosir, tiba-tiba saya dapat WA dari jaksa. Pak, sidangnya di Bali G. Dan lewat WA itu, Pak, sidangnya di Bali G. Dibayar negara itu kok. Dan abang harus ngikut apa kata Mau mereka? bilang apa? Emang ada sidang kosta kayak pom bensin? Pilih jaksa lain deh. Saya dikerjain sama jaksa yang ini nih. Cari pengadilan lain dong. Bisa nggak? Kalau bisa sih saya mau. Oh, ini nggak benar nih jaksanya. Saya cari jaksa lain dong. Itu nggak suka di pizza Sandali, mencari pizza lain kan bisa. Ada. Saya nggak bisa tuh. Iya. Jadi ya miliki. Oke. Saya pikir bukan hanya saya yang digituin. Enggak. Ya begitulah hukum kita.